Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, dan salawat salam juga kepada keluarganya, sahabatnya sekalian. Amma ba'du, malam terakhir taraweh Ramadan 1444 Hijriah 2023, masih April ya, tanggal 22 sekarang ya, tanggal April tanggal 20 ini ya, karena ini hari Kamis, hari Jumat tanggal 21 April, hari Raya Idul Fitri bagi kami. Kami cuma melaksanakan 29 hari puasa atau saum, bukan 30. Tapi teman-teman kami dari Nahdiyin atau pemerintah NKRI era Jokowi memutuskan Idul Fitri tanggal 22 April. Jadi mereka saumnya itu 30 hari. Tidak ada saum yang 28 hari atau 31 hari, tapi yang 29 dan 30 itu ada. Karena mereka itu berdasarkan melihat hilal gitu. Melihat hilal dengan 4 derajat, 5 derajat, bahkan sampai 10 derajat. Tapi kalau yang al-hisab yang dianut oleh Muhammadiyah dan orang-orang non-NU itu setengah derajat, 2 derajat boleh gitu, udah masuk hilal, udah masuk Syawal gitu. Kemudian kalau ada tuduhan gitu bahwa al-hisab ini hitungan bulan, hitungan bulan berdasarkan hisab bulan Islam maksudnya ya, bukan berdasarkan matahari tapi kita berdasarkan bulan, tapi hisab bukan melihat bulan, itu dituduh penemunya adalah orang Syiah, orang Syiah Rafido. Ini kan perlu diselidiki juga, apa betul penemu al-hisab ini, menghitung dengan hisab ini adalah orang Syiah Rafido. Ini perlu diselidiki gitu. Jangan-jangan ini pembohongan publik lagi gitu kan, itu penyesatan lagi gitu. Kemudian kalau memang benar itu memang yang menemukan orang Syiah Rafido, apa salahnya? Ini kan masalah ilmu pengetahuan, ini kan masalah ilmu falak, ilmu hisab gitu. Walaupun yang menemukan itu orang kafir gitu ya, orang Syiah Rafido, orang manapun, kalau memang itu ilmu dan itu bermanfaat buat manusia dan buat agama Islam khususnya, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Penemu ilmu pengetahuan itu kan bukan khusus untuk orang Islam yang menemukannya gitu kan. Walaupun penemu ilmu pengetahuan juga banyak juga dari orang Islam gitu ya, seperti ilmu kedokteran ya dan ilmu-ilmu yang lain itu, seperti listrik gitu ya, yang menemukan kan orang kafir, tapi kita bisa gunakan kok gitu, buat ibadah ya, buat menerangi kita sholat dan ibadah-ibadah yang lain boleh gitu. Emang ada hukum menyatakan begitu, kalau ada ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh orang non-Islam itu tidak boleh kita pakai itu? Kan nggak ada. Berarti boleh dong gitu ya. Kemudian saya juga berhusnudzon, barangkali juga penemunya bukan orang Syiah Rafidah tok gitu. Ada juga orang Muslim asli yang menemukan ilmu hisab ini gitu. Kemudian ada juga kultum yang menyatakan Saudi Arabia Idul Fitrinya tanggal 21 April gitu. Kenapa cuma ngikutin sholat Idul Fitrinya doang 21 April? Sholat tarawihnya kan 23. Ini kan pembohongan publik lagi gitu. Jadi enggak tuntas menceritakannya gitu. Kita kan orang-orang yang berlogika, Pak, yang berakal sehat. Coba perhatikan sholat tarawih di Masjidil Haram itu. Memang ada yang 23 gitu, terakhir. Tapi kan pada waktu mereka sholat 8 rakaat itu dihentikan gitu. Itu bagi yang bermazhab cuma 11 rakaat tarawihnya, itu pada waktu 8 itu dipisah gitu. Mereka nggak melakukan lagi tarawih setelah 8. Mereka menunggu anti witir bersama-sama.
Itu secara logika Pak, dia jangan ada pembohongan publik lagi gitu. Ya, ya kita lebaran memang sama dengan Saudi Arabia 21 April juga sholatnya sama. Yang 11 rakaat itu di situ ada, jadi ada dua di situ. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Nah, kita ngambilnya yang 11 rakaat karena itu yang kuat sunnahnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Masalah ini pun jangan ada pembohongan publik. Kita orang-orang cerdas Pak, punya logika dan sebagainya. Nggak bisa itu dibohongin publik begitu. Konyol jadi Islam kalau begitu gitu. Jadi jangan ada pembohongan publik gitu. Benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan dicampur aduk gitu. Itu namanya talbis kalau begitu. Pembohongan publik, dahsyat ini. Ya, selamat tinggal kepada Ramadan 1444 Hijriah gitu ya. Mudah-mudahan kita sudah maksimal beribadah di bulan Ramadan tahun ini gitu. Bagi kita yang melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan, yang disyariatkan oleh Islam. Kita termasuk orang yang beruntung, mau saum, mau sholat, mau ibadah-ibadah yang lain yang sunnah-sunnah seperti sodakoh, tatawu, bukan zakat fitrah, zakat mal, bukan, tapi sodakoh, tatawu, infak dan sebagainya. Dan juga sholat-sholat sunnah, baik yang mu'akadah dan yang non mu'akadah, silakan dilaksanakan. Mudah-mudahan kita melaksanakannya. Alhamdulillah, dengan keadaan diri kita fisik maupun lahir batin sehat, sehingga kita menemui Idul Fitri dengan sehat walafiat, bla bla bla. Alhamdulillah, kita bersyukur. Mudah-mudahan tahun depan kita berjumpa lagi dengan saum Ramadan yang lain lagi, bukan yang sekarang Pak. Perlu diketahui oleh kita semua, misalnya kita jebol Pak tanpa didukung sehari, bukan karena sakit dan karena musafir, itu walaupun ada kodonya, ya kalau menurut saya ya kodo yang didukung syar'i bisa dikodo sholat saumnya itu, saum Ramadan. Tapi nilainya beda Pak. Ya beda. Nggak ada lagi sebenarnya Ramadan yang ini. Seperti sholat juga begitu. Maka sholat tuh nggak ada kodo kalau sholat malah. Karena sholat saat ini itu beda dengan sholat yang sholat 5 waktu yang di waktu yang lain gitu. Malaikatnya pun beda Pak. Itu di Masjid Baitul Ma'mur di langit dunia itu selalu diadakan sholat 5 waktu. Itu jumlah malaikatnya 70.000 jamaah yang jadi makmum gitu. 70.000 menurut saya juga bukan 70.000 tok begitu sebenarnya. 70.000 artinya banyak sekali, bisa nggak hitung gitu ya. Jadi penyematan kata-katanya itu selalu 7 petala langit, 7 lapis bumi, 7 keturunan, ya termasuk 7.700 ya. Itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya banyak sekali gitu. Jadi malaikat yang 70.000 jadi makmum sholat 5 waktu di Masjid Baitul Ma'mur di langit dunia itu malaikatnya ganti-ganti Pak, bukan yang itu juga gitu. Jadi waktu sholat itu juga waktu sholat Isya yang tadi itu beda nanti dengan Isya yang hari esoknya gitu. Jadi kalau kita meninggalkan sholat itu memang nggak bisa dikodok karena beda, udah lain lagi gitu. Sangat disayangkan, kecuali kita taubat nasuh, jangan melakukan lagi, kita tidak melakukan sholat ya, kita mengharapkan ampunan gitu kan. Jadi kan susah Pak kalau begitu. Dalam ujian sekolah aja kalau kita deher rasanya kurang mantap gitu. Yang enak kan yang nggak perlu deher Pak ya. lulus aja langsung tanpa deher gitu. Nah begitu juga masalah ibadah, nggak ada istilah pengulangan begitu karena waktunya udah beda gitu. Bla 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 bla. Nah kemudian kita yang beriman ini bersyukur karena kita beriman dan bisa melaksanakan insya Allah semua yang wajib, yang sunnah, yang muakkadah maupun yang non muakkadah, bla 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 bla. Coba kita bayangin orang yang tidak beriman Pak, cuman Islam doang dia, iya, puasanya kagak, sholatnya kagak, sholat dan puasanya topeng gitu. Misalnya sholat waktu Ramadan pertama, sholat taraweh ya, sholat malam ketiga terakhir ya, udah nggak sholat taraweh lagi, bahkan sholat waktu juga nggak, udah sibuk